Ini sebetulnya bagaimana kondisi ketahanan pangan di tanah air sendiri, Pak Saifullah? Kalau untuk, kalau kita baca sedikit literasi, Mbak, ya, pada saat masa pandemi itu sektor pertanian kita yang masih memberikan, kontribusi terhadap, sektor perekonomian kita. Sektor kita yang paling terpuruk kan jasa sama pariwisata, tapi alhamdulillah kan kalau pertanian masih menjadi penopang. Nah, ini sebenarnya menjadi tanda bahwasanya kita masih ada hope terhadap sektor pertanian. Nah, tetapi memang tidak bisa dipungkiri beberapa komoditas kita yang masih, dalam jumlah kuota besar itu masih dari impor, itu memang sedikit banyak terganggu. Kalau dari kuota, agreement-nya tidak terganggu, shipping-nya yang terganggu. Ini masalah selama pandemi kita kemarin nggak bisa kita pungkiri, Mbak. Nah, tetapi kalau untuk konteks pangan kita yang pokok, alhamdulillah kan kalau kita melihat meskipun, cadangan beras di Bulog, angka 600 itu bukan angka yang ideal, tapi masih alhamdulillah kita masih punya cadangan pangan. Nah, kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, di semester 2 ini kan panen gadu, Mbak, istilahnya. Jumlahnya tidak sebanyak di semester pertama. Itu juga kami melakukan, koordinasi dengan beberapa, mitra yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Sulawesi Selatan, Lampung, untuk mengamankan, pangan utama kita yaitu beras. Ini menjadi salah satu tantangan kita semua, Mbak, karena semua negara deh saya pikir, kita pikir semuanya, dalam, masa recover dari pandemi, kemudian sekarang ada, geopolitik Ukraina Rusia, semuanya berpengaruh. Tetapi kita tetap harus melakukan koordinasi, Mbak. Kita, seluruh resources yang ada dalam negeri, kita optimasikan dulu sebelum kita melihat resources dari luar negeri. Demikian, Mbak Sinta. Baik, Pak Saifullah, tapi menarik jika kita membahas mengenai lumbung pangan begitu ya, Pak. Sebetulnya ini nasib lumbung pangan yang disiapkan oleh pemerintah saat ini seperti apa? Karena kalau kita perhatikan memang proyek ini sepertinya terlihat belum optimal, Pak Saifullah. Nah, kalau kita memang melihat alhamdulillah dengan adanya Perpres 125 ya, Mbak, tentang cadangan pangan pemerintah, memberikan, ruang Badan Pangan Nasional untuk mendesain, kemudian melakukan eksekusi, tentunya dengan melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian lain, untuk mendorong Bulog bisa lebih agile, Mbak Cinta. Jadi kalau selama ini Bulog kan nunggu penugasan harus dari, kolegial kementerian-kementerian ya. Tapi kalau sekarang dalam hal tertentu Badan Pangan Nasional melakukan penugasan terhadap Bulog. Ya, misalkan ini beras, ini, Badan Pangan Nasional memberikan penugasan Bulog untuk melakukan penyerapan maksimal selama panen gadu. Sehingga Bulog, Kementerian Pertanian, dan kami juga melakukan, monitoring dan Badan Pangan Nasional itu melakukan roadshow, Mbak, ke Jawa Tengah, ke Jogja, ke Jawa Timur, ke daerah Subang, Karawang, kemudian Lampung, kemudian, Sulawesi Selatan, untuk memastikan bahwasanya kita masih punya pasokan beras dari dalam negeri, Mbak Sinta. Itu yang kita lakukan sekarang. Baik, satu pertanyaan terakhir Pak Saifullah. Langkah apa yang sudah ditempuh oleh pemerintah begitu ya Pak untuk mengurangi ketergantungan pada pangan impor dan juga bahan baku pupuk impor ini Pak Saifullah? Ya, yang kalau untuk bahan pangan ya, untuk gandum itu kami diskusi terus dengan Badan Pangan Nasional dan, Kementerian Pertanian, bagaimana ada 3 konteks, tanaman pangan kita yang bisa menjadi substitusi gandum, yaitu singkong, kemudian, sagu, kemudian satunya lagi antara porang dengan sorghum, Mbak. Nah, ini bukan terus konteksnya itu gandum langsung diganti dengan singkong, sorghum, enggak, Mbak. Tetapi, eee, tepung teriginya yang bahan bakunya itu dari gandum, itu bisa disubstitusi dari singkong, sagu, sorghum, atau dari, tanaman lainnya yang ada di Indonesia. Nah, itu yang kaitannya dengan, substitusi bahan pokok pangan kita, Mbak. Nah, kalau untuk ketergantungan bahan baku pupuk, kita memang, eee, sedang melakukan beberapa konteks negara di luar Ukraina sama Rusia yang memiliki, resources untuk, bahan baku pupuk kita. Meskipun sekarang kita belum memiliki semacam kayak opsi negara mana yang paling potensi untuk menjadi mitra kita. Tetapi di samping itu kami dan Kementerian Pertanian juga sedang melakukan istilahnya detoksifikasi, tanah, Mbak Sinta. Bagaimana kita back to, pupuk-pupuk organik untuk menjadi salah satu opsi kita. Jadi kita juga akan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk-pupuk, kimia. Demikian, Mbak Sinta.